ibadah kita kali ini masih tidak di gereja ya, tapi jangan sedih, kita masih bisa melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing ya. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Kakak Novi dan Kakak Mary. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita, kita nyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku
Selamat pagi adik-adik. Hari ini bersama Kak Mary akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa, tutup matanya. Terima kasih Bapa atas anugerah dan berkat yang Kau berikan hingga saat ini. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ayo adik-adik kita baca kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Berikutnya hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita firman kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Adik-adik tahu lagu hari ini harinya Tuhan? Yuk kita bernyanyi. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini setiap hari harinya Tuhan. Nah, adik-adik, lagu yang tadi kita nyanyikan itu bisa kita artikan sebagai hari yang senang ataupun hari yang sedih. Kenapa bisa begitu? Nah, kakak akan lanjutkan ceritanya. Ini dalam kitab kita sekarang, dalam kitab Yoel, di sini menceritakan tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu menceritakan tentang suatu wabah atau tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Wabahnya itu wabah belalang. Wabah belalang ini merusak tanaman para petani. Nah, kayak seperti cerita minggu lalu, Tuhan memberikan wabah belalang kepada bangsa Israel karena bangsa Israel itu suka melanggar perintah-perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan wabah belalang. Nah, wabah belalang itu merusak semua hasil-hasil tanaman yang ada di bangsa Israel. Akhirnya mereka tidak bisa panen. Karena tidak bisa panen, karena rusak dibikin belalang hasil panennya, akhirnya bangsa Israel terjadi kelaparan. Nah, terjadilah kelaparan itu membuat sedih semua para petani. Nah, Tuhan melihat itu, akhirnya di kitab Yoel ini Tuhan akan diberikan harinya Tuhan. Nah, harinya Tuhan itu yaitu hari pengampunan, hari pemulihan sandang dan pangan, hari perlindungan untuk bangsa Israel dari semua kejahatan. Nah, Tuhan berikan itu kepada bangsa Israel agar bangsa Israel mau mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, pemulihan pertama dari pemulihan sandang pangan agar bangsa Israel tidak lagi kelaparan. Perlindungan agar bangsa Israel tidak dijajah sama bangsa-bangsa lain. Itulah makanya diberikanlah itu jadi harinya Tuhan, hari di mana bangsa Israel diberikan pengampunan, pemulihan serta perlindungan dari Tuhan. Nah, kita juga sekarang pun mungkin sedang ditegur Tuhan dengan diberinya kita suatu
virus corona namanya. Nah, Tuhan membuat kita supaya kita mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Virus corona itu mengakibatkan kita tidak bisa ke gereja, beribadah di rumah Tuhan seperti biasanya, seperti setiap hari Minggu. Kita harus ibadah di rumah. Itu juga dengan adik-adik kita, dengan teman-teman. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman dan guru, karena mereka takut kita terkena virus. Mereka pun menjaga. Akhirnya kita di rumah, belajar di rumah, ngerjain tugas pun di rumah, dengar firman Tuhan pun di rumah. Akhirnya mudah-mudahan kita dapat pemulihan. Kita mengharapkan pemulihan secepatnya agar virus corona itu pergi jauh-jauh dari negeri kita, agar kita bisa berkumpul kembali bersama saudara-saudara kita di gereja untuk beribadah. Kita bisa bersekolah lagi, bisa berkumpul dengan teman-teman kita lagi, tidak saling jauh-jauh lagi. Nah, itulah kita menunggu harinya Tuhan juga. Nah, adik-adik ya. Nah, Tuhan di sini juga memberikan hari Tuhan itu dengan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu mengarahkan kita mengarah kita menuju jalannya Tuhan supaya kita tidak berbelok-belok, ya, supaya kita lurus jalan, mau mengikuti perintah Tuhan. Kalau ini jalan yang menuju yang Dia inginkan. Nah, adik-adik mau nggak di sini dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, ayo, siapa yang mau dipimpin Roh Kudus, angkat tangannya. Nah, gitu. Nah, adik-adik juga tahu nggak Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk selalu berbuat baik, berbuat yang Tuhan inginkan. Nah, Roh Kudus itu diberikan untuk semuanya, untuk mama, papa, kakek, nenek, paman atau bibi, kakak, juga buat adik-adik juga bisa diberikan Roh Kudus untuk kebaikan kita, menuju kita untuk baik, berbuat baik, menuju yang melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, akan diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bisa dalam Alkitab ini, Roh Kudus itu, contoh dari Roh Kudus itu berupa burung merpati, lidah-lidah api loh. Jangan kira lidah api yang bisa nyebur kepala kita untuk kebakar, enggak, berupa lidah-lidah api. Nah, kakak kasih contoh nih, lidah-lidah api saat burung merpati seperti ini. Nah, ada burung merpati, ada lidah-lidah api yang ada diturunkan di atas kepala kita. Ya, ini baik ada orang tua, kakek nenek, mama papa, kakak-kakak, juga ada adik-adik di sini. Inilah contohnya, adik-adik ya. Nah, adik-adik mau nggak mendapatkan Roh Kudus? Nah, kalau adik-adik mau dapat Roh Kudus, adik harus berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Jadi seperti yang kakak ceritakan firman Tuhan untuk hari ini, Tuhan menginginkan kita selalu berbuat baik, mematuhi perintahnya Dia, perintah Tuhan Yesus. Kalau di rumah seperti kita menuruti perintah orang tua, kalau di sekolah seperti guru, ataupun kalau di luar rumah ataupun di luar sekolah atau di sekitar kita, ya ikutin perintah atau nasihat orang yang lebih tua dari kita. Ya adik-adik ya, nggak usah takut. Jangan gara-gara adik-adik merasa itu benar, adik nggak bisa nggak bisa ngomong, ya adik-adik pelan-pelan ngomong sama yang lebih tua dari kita. Kalau itu yang menurut adik-adik baik ya. Nah, adik-adik, kakak minta di sini juga adik-adik harus rajin belajar, walaupun kita tidak bisa bertemu untuk saat ini.
Kakak mau adik-adik selalu ikut ibadah impa, selalu mengikuti kata mama papa atau orang yang lebih tua dari kita ya adik-adik ya. Jangan suka membangkang, jangan suka marah-marah ya adik. Ikutilah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui orang tua kita ya adik-adik. Oke adik-adik, inilah firman kita untuk saat ini. Kakak minta dan kakak harapkan adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan adik sehari-hari. Terima kasih adik-adik. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Berkatilah kami Bapa, agar dalam kehidupan kami lakukan sesuai dengan firman-Mu Bapa. Bapa, kami sudah memberikan persembahan Bapa. Berkatilah persembahan kami Bapa. Kiranya persembahan kami ini layak di hadapan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa, negeri kami sekarang terkena virus
terkena musibah, terkena virus corona Bapa. Berkatilah negeri kami ini Bapa. Biarkanlah Bapa virus corona ini cepat berlalu Bapa. Berkatilah para medis yang telah mengobati, merawat pasien yang terkena virus corona Bapa, yang jauh dengan keluarganya di sana Bapa. Bapa, kiranya para medis ini diberkati, dijauhkan dari segala macam penyakit Bapa, dan balik ke rumah dengan keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun Bapa. Bapa, begitu juga dengan kami Bapa, kami rindu untuk berkumpul beribadah di rumah-Mu yang kudus Bapa, berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami Bapa, berkumpul dengan teman-teman lainnya Bapa. Berkatilah Bapa, lindungilah kami Bapa, biarkanlah virus corona ini berlalu Bapa dengan cepat Bapa. Bapa, data semua ini Bapa, ampunilah kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Berkati juga kedua orang tua kami Bapa, lindungilah mereka Bapa, jauhkanlah mereka dari segala macam bahaya pada diri mereka masing-masing Bapa. Bapa, berkati mereka Bapa, agar mereka bisa mendidik kami menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat di keluarga kami masing-masing Bapa. Berkat di hadapan-Mu Bapa. Bapa, di atas semua ini Bapa, dengarkanlah doa kami, doa yang Kau ajarkan kepada kami Bapa. Doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.